akhir-akhir ini ada berapa public figure yang mempunyai spirit doll, Ustaz. Boneka arwah. Iya, Ustaz. Jadi mereka memiliki betulnya boneka, Ustaz. Tapi mereka anggap sebagai teman hidup. Ada yang mengangkat atau mengadopsi sebagai anak. Ada yang menjadi teman. Dan mungkin malah ada yang menjadi istri atau apa satu gitu. Kenapa nggak anak beneran aja? Betul, Ustaz. Karena masih ada fakir miskin. Iya, betul, ya kan? betul. Kemudian juga yang membutuhkan perhatian. Betul. Tapi Baik. gimana pandangan Islam menurut Ustaz? Ya, ini sudah bagus nih pengantarnya. Gimana pandangan Islam ya. Jadi kita akan batasi pembicaraan kita dalam ranah keislaman. Iya, betul, Ustaz. Yang ditujukan khususnya menjadi bimbingan bagi umat Islam. Betul, Karena umat Islam mesti mengetahui tuntunan dinnya, agamanya. Iya. Jadi ketika mengatakan Muslim, itu kan derivasi dari kata aslama yuslimu, Iya. yang artinya patuh, tunduk, taat. Ya kan? Orang yang patuh, tunduk, itu disebut dengan Muslim namanya. Iya. Aslama itu patuh, tunduk, orangnya disebut Muslim. Bingkai ketaatan kepatuhannya itu disebut dengan Islam namanya. Iya. Jadi kalau orang sudah mengatakan saya Muslim, saya pemeluk Islam, artinya dia sudah punya komitmen untuk mematuhi, menaati segala yang ada dalam ketentuan Islam. Oke. Jadi kalau Anda tadi tanyakan bagaimana pandangan Islam di dalamnya, maka pandangan ini akan mengikat bagi setiap orang yang memeluk Islam. Iya. Dan sumbernya nanti kita akan temukan ya di referensi utama keislaman baik di Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi bagi umat Islam ini akan mengikat untuk diikuti, bagi non-Muslim diperkenankan untuk mempelajari, sehingga nanti dari situ iya ada keluasan wawasan dan bisa membangun toleransi yang proporsional sifatnya. Nah, jadi mengetahui nih, oh orang Islam begini pandangannya dan seterusnya. Baik, yang kedua kita mau bahas langsung ke hukumnya, atau kita urai dulu nih dari struktur kalimat sampai menemukan hukum? Saya serahkan ke ahlinya, Ustaz. Baik, jadi supaya lebih fokus, efektif dan efisien dalam pembahasan. Siap, Ya. Ustaz. Spirit doll atau boneka arwah ya. Iya. Kalau kita batasi di konteks ini, jadi bukan boneka-boneka yang lain, tapi lebih kepada terminologi boneka arwah seperti yang dipahami sekarang. Artinya kan kita definisikan dulu supaya jelas pembahasan, yaitu boneka yang dimaknai atau dipahami di dalamnya mengandung arwah tertentu. Yang dirawat, dipelihara sesuai dengan persepsi ya orang yang merawatnya, atau istilah sekarang mengadopsi ya. Iya. Baik dipahami sebagai misalnya adopsi anakkah atau pasangankah seperti yang tadi Anda sampaikan. Ya, intinya adalah itu boneka dipahami mengandung arwah yang dirawat. Demikian ya. Betul. Supaya kita tidak bias dalam pemahaman atau pendefinisian terlebih dahulu. Karena di Islam itu punya tradisi. Membahas sesuatu punya tarif, punya definisi, sehingga tidak melebar di luar apa yang dikaji. Iya. Baik, di dalam Islam arwah itu punya bab sendiri pembahasannya. Seperti boneka pun punya bab sendiri. Nah, itu betul sekali di Islam itu. Arwah itu jamak dari kata roh. Oh iya. Roh, sumber kehidupan ya bagi setiap makhluk yang bernyawa. Kalau kita bawa ke dalam kehidupan kita sebagai manusia, sumber kehidupan kita pun bersumber dari roh. Ya, dan sumbernya langsung dari Sang Pencipta, dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka banyak bertanya, ingin meneliti tentang esensi roh. Infokan kepada mereka Muhammad SAW bahwa roh itu urusan Rabbku. Nah, ini semua hal terkait dengan roh itu sumbernya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit. Jadi tidak semua dari esensi kehidupan itu bisa digali oleh manusia, bisa ditangkap, diketahui oleh manusia. Sehingga dari sini ada celah-celah dari manusia itu untuk berpasrah kepada Allah dan mengakui dirinya lemah dan kembali memohon kepada Allah yang Maha Mengetahui. Nah, karena sumbernya dari Allah, maka kita harus mencari referensi yang terkait dengan pernyataan-pernyataan, firman-firman, keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Allah.
Iya, Bagi iya. kita umat Islam, kita lacak dalam Al-Quran. Iya. Dan penjelasan Al-Quran ada di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Roh ketika ditiupkan sebagai sumber kehidupan bagi setiap manusia khususnya, maka namanya kemudian ketika masuk roh ke dalam jasad disebut oleh Al-Quran dengan nama nafas namanya. Ya, nafas. Jadi kalau mulanya roh masuk ke dalam fisik di Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat 28 sampai 30-nya itu. Ketika Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara min salsalim min hama'im masnun fa idza sawaituhu fisiknya wa nafakhtu fihi bir ruhi faqa'u lahu sajidin. Ya, jadi ketika Allah berfirman, ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingatlah, pahami, ketahui ketika Rabbu, ya kan, berfirman kepada malaikat, memviralkan ini bahwa aku akan mencipta makhluk baru namanya bashar, manusia. Ya, kalau disebut bashar itu menunjuk pada tampilan fisiknya, kulitnya yang halus, penampilan yang baik, serta potensi nafsu dalam dirinya. Disebutkan 35 kali dalam bentuk tunggal bashar, dan bashara ini sekali dalam Al-Quran. Ya, materinya berbeda dengan malaikat yang sudah tercipta sebelumnya dari nur, kemudian jin yang sudah tercipta sebelumnya dari api yang menyambar-nyambar. Baik, yang paling menarik adalah fa'idha sawaituhu, kata Allah, maka bila telah sempurna penciptaan fisik yang berproses itu, ya, jadi telah ada tahap tertentu dalam penciptaan fisik. Nanti kalau kita baca Al-Arba'in di hadis yang keempat disebutkan tuh, ya, usia 4 bulan itu, ya, keadaan sudah 4 bulan berbentuk mudghah, ya, 40 hari ketiga, usia 4 bulan 120 hari membentuk mudghah, baru ditiupkan roh, ya kan? Itu hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah, thumma yakunu mithla dhalika mudghah. Ya, fayursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Sungguh setiap kalian anak cucu Adam dicipta di perut ibundanya berproses. 40 hari pertama proses perpaduan antara spermatozoa dengan ovum. 40 hari kedua berbentuk zigot yang mulai menempel di dinding rahim, proses. 40 hari ketiga berbentuk mudghah, seperti daging keratan, mulai ada bentuknya, ya. Lantas kemudian usia 40 hari ketiga itu 120 hari, 4 bulan ditiupkan roh. Nah, roh ini saat masuk ke dalam jasad tadi yang telah berusia 4 bulan dalam proses itu, ya, itu ketika masuk disebut dengan nafas namanya. Karena itu tadi di Quran surah Al-Hijr tadi fa idza sawaituhu pakai sawa, di Asy-Syams surah 91 ayat yang ke-7 sampai 8 jelas menggunakan kalimat sawa. Wa nafsiu, nafas, wa nafsiu wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi nafas, kalau sudah sempurna penciptaannya, bentuknya. Bagaimana sempurna itu? Ketika rohnya sudah masuk ke dalam tubuh, jadi nafas dia. Maka nanti ada 2 potensi di dalamnya. Ya, potensi positif namanya takwa, itu protonnya kalau di kimia di atom itu. Ya. Nanti katalisnya, elektronnya itu, ya, namanya apa? Fujur namanya. Ya, nanti kalau Anda ngaji di Mira itu saya bahas itu. Saya bahas dengan detail, ya. Nah, secara singkatnya begini, sudah ada nafas kan? Nah, nafas ini yang diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafas, bisa bernafas. Nah, itu serapan dari bahasa Arab, itu diksi Al-Quran. Jadi dengan nafas itu sudah mulai beraktivitas, sudah artinya tanda kehidupan. Ya, sudah mulai berkehidupan. Jadi bedanya roh dengan nafas, kalau roh itu masih di luar kan, begitu ditiupkan masuk ke dalam fisik, ya, menjadi jiwa, jadi nafas namanya. Baru itu diberikan ajal, ditetapkan ajal, batas kehidupannya. Ya, dia beraktivitas, beramal yang baik supaya cari bekal yang baik untuk pulang menghadap kepada Allah, mengentaskan dan menuntaskan misi sebagai khalifah di bumi dan dalam rangka ibadah kepada Allah. Misi khalifah dari Quran surah kedua ayat 30, sebagai ibadah di Quran surah 51 ayat 56. Nah, diberikan ajal, batas waktunya. Itu di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat yang berkehidupan di bumi, bukan 1-2 orang saja, semua generasi, berganti generasi, kan? Itu punya ajal, batas berkehidupan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Bila sudah tiba ajalnya, artinya batas kehidupannya selesai. Maka nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Pas sesuai dengan waktunya dia pulang. Saat pulang itulah kemudian nafas keluar tuh, rohnya keluar. Cuma kan bedanya kalau ditiupkan masuk belum ada amalan kan, ya,
masih bersih kan, belum ada apa-apa. Kalau sudah masuk kan digunakan beraktivitas tuh, ya. Nah, ada yang masuk dari mata melihat, bisa yang baik, bisa yang nggak baik, gitu kan? Ya, ada yang didengar dari telinga, bisa yang baik, bisa nggak baik. Kan jadi bekal tuh ke dalam. Makanya yang masuk roh, yang keluar itu nafas. Bukan roh lagi namanya. Roh, tapi sudah dalam bentuk nafas. Maksudnya apa? Sudah ada bekal. Ya, makanya kalau dia netral kan keluar aja. Tapi kalau misalnya, ya nanti kita akan gali. Ya. Kalau dia baik cepat kan. Kalau dia bermasalah, nah itu nanti ada keterangannya sendiri, ada detailnya sendiri. Inilah indahnya Islam, lengkap semua dibahas. Insya Allah. Lengkap.